Oke, ini adalah dua instruktur saya pagi ini, yakni Mas Julius Kang dan juga ada Mas Aming. Mereka sedang mempraktekkan Kungfu Wing Chun, pemirsa. Ini dipopulerkan oleh Bruce Lee. Apabila kita melihat gerak-gerakannya pendek-pendek ya, nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi. Dan ini yang pasti bisa dipraktekkan apabila kita sedang berada di angkutan umum seperti berada di taksi, di angkot misalnya, atau pada saat kita nonton konser dan kita menghadapi misalnya orang yang mengganggu ataupun copet. Oke, kita ajak ngobrol dulu. Mas Julius, Mas Aming, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik. Yang pengen kita tahu dulu, Wing Chun ini manfaatnya yang paling besar untuk apa? Bela diri. Bela diri untuk? Kita ngelatih pernapasan juga, supaya menghasilkan tenaga yang cukup untuk bisa menghadapi perkelahian jarak dekat dan jarak jauh. Berarti jarak dekat dan jarak jauh ya. Saya ingin fokusnya sebenarnya untuk segmen ini adalah ke jarak dekat sendiri, Mas. Dikarenakan Wing Chun tadi dikatakan diciptakan oleh perempuan. Jadi bahkan perempuan pun bisa mempraktekannya untuk membela diri ya. Seperti bagaimana itu penjelasannya? Menurut mitosnya seperti itu. Dan memang gerakannya memang banyak unsur untuk perlindungan untuk perempuan. Kuda-kudanya tidak panjang dan tidak ada latihan yang terlalu keras seperti push up, sit up, itu hanya sendiri untuk bagi orang yang mau aja. Misalnya ada lelaki latihan Wing Chun, dia mau fisiknya mungkin lebih ditambah, ya itu terserah dia. Kita hanya fokus di materi. Nah, materinya itu banyak untuk perempuan. Tapi biasanya yang menjadi masalah adalah baik perempuan maupun laki-laki sering menghadapi penodongan ya. Misalnya di taksi, misalnya di angkutan umum, ataupun bahkan di kereta. Bagaimana cara efektifnya agar kita yang menjadi korban ini bisa mendefense diri kita sendiri dengan efektif? Kalau Wing Chun justru latihan pertama memang selalu jarak dekat. Dimulai dari jarak dekat. Nah, jarak jauh itu mungkin untuk senior-senior ya. Dia fokusnya memang jarak dekat karena itu sangat penting ya untuk bela diri. Simple. Misalnya kalau ada orang pukul kita, kitanya nggak terlalu bisa bela diri. Kan agak repot kalau kita pakai banyak jurus. Jadi simple aja. Tujuannya langsung ke arah-arah yang mematikan. Biasanya yang diserang bagian mana? Ini bisa, ini. Tenggorokan. Kalau jaraknya dekat ya, tenggorokan. Kalau misalnya dia tutup atas, ulu hati, iga juga bisa. Dah, kepala, kuping, mata. Kuping sama mata. Oke, berarti mata, kuping, kemudian tenggorokan, ulu hati, dan iga ya. Kalau misalnya banyak titik rahasia, banyak titik maut ya. Maksudnya titik lemah, tapi utamanya itu yang kelihatan. Kalau misalnya kita coba praktekkan ya. Kalau misalnya saya nempeleng gitu. Iya, bong bisa. Nah, ini masuk tuh. Oke. Bong bisa. Memang Wing Chun ada banyak jurusnya, tapi kita akan fokus sama beberapa teknik yang memang harus dibiasain supaya dia bergerak otomatis tanpa si korban itu atau korban yang diserang itu harus berpikir pakai jurus apa. Nah, itu jurus yang dilatih terus ada. Berarti kita mengandalkan refleks juga. Refleks juga, iya. Kalau misalnya di angkutan umum nih, kita sering mendengar ada berita penusukan begitu ya. Misalnya kita menusuk seperti ini. Iya, sama. Kan bong itu bisa di atas, bisa di bawah, atau begini. Yang penting halus. Tangkisannya halus supaya ntar bisa ngedorong. Nah, ngedorong kan 1, 2, 3, 4. Banyak tekniknya. Atau bisa kita kunci. Misalnya tusuk. Coba. Jangan Pak, jangan lah. Kita bisa pura-pura gitu. Ini kelas itu. Jangan Pak. Atau ambil. Atau tangannya dibuka, dipatahin atau bagaimana. Banyak tekniknya, banyak teknik. Iya. Nanti yang penting ngerti dasar, ngerti metode, ntar bisa improv. Apa beberapa kunci yang menjadi penekanan dari teman-teman perguruan apa namanya? Kungfu Harimau Besi. Kungfu Harimau Besi agar dikuasai kita. Ketenangan atau seperti apa? Ketenangan dan naluri ya, insting. Nah, itu kan kita nanti latihan rasa. Nah, itu jadi dengan latihan rasa itu kita pertama mengetahui posisi kebiasaan tangan kita seperti apa. Anatomi badan kita tuh berbeda sama badan orang. Makanya setiap orang diajarnya polanya berbeda-beda. Oke, Mas, kita geser sedikit boleh agak ke sana. Geser ke sini dikit. Nah, oke. Boleh nggak dipraktekkan untuk misalnya penyerangan ke area leher, kemudian cara menangisnya seperti apa? Iya, misalnya pukul, kita bisa hindar. Nah, bisa nahan di sini masuk leher. Atau begini. Tusuk, kita bisa hindar masuk. Atau begini. Pukul cepat. Masuk.
pukul. Dap, nah, masuk lagi, pukul lagi. Nah, kita tahan di sini nih. Ini foksau, dorong, masuk. Nah, itu leher ya. Berapa lama yang dibutuhkan untuk pemula seperti saya misalnya, ataupun pemirsa juga di rumah yang kebetulan juga pemula, untuk bisa menguasai dasarnya aja dulu deh untuk mendefense kita di angkutan umum? Dasar mungkin 6 bulan sampai 3 tahun tergantung kemampuan murid ya. 6 bulan sampai 3 tahun. Ada juga yang agak lama, ada juga. Tapi 6 bulan dasarnya. 6 bulan dasarnya ya. Baru setelah itu pengembangan. Iya. Oke. Ini kebetulan ada di mana Mas komunitasnya? Kita ada di Grogol, Gelanggang Olahraga Grogol. Gelanggang Olahraga Grogol. Kita ada 16 cabang. Di Jakarta Barat di Gelanggang Olahraga Grogol. Terus ada di Mangga Besar itu dia yang ngajar di Wisma dan Wihara dan Masagara ya. Mangga Besar. Jadi ada di Mangga Besar, ada juga di Grogol ya? Grogol, ya. Oke. Nanti kita akan perdalam lebih lagi soal Wing Chun ini. Tentunya kita harus break terlebih dahulu dikarenakan akan ada informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di A11 Show.